Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leon Anissa Rahmai dari kelas 1A, nomor absen 06, NPM 202106212280. Right. Bentar. Kayaknya nggak enak nih kalau hitam putih. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan-landasan pendidikan. Namun sebelum ke materi tentang landasan-landasan pendidikan ini sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pendidikan. Menurut saya sendiri, pendidikan merupakan proses menanamkan kebaikan-kebaikan agar seseorang tumbuh menjadi karakter yang diharapkan. Jika kita berpikir bahwa kata pendidikan selalu merujuk pada sekolah, namun pada kenyataannya pendidikan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, sekarang kita beralih nih ke pendidikan yang lebih formal, yakni pendidikan di sekolah. Ada yang disebut dengan landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan itu sendiri? Landasan pendidikan merupakan suatu dasar atau tumpuan dalam mengembangkan pendidikan. Setelah saya searching, ternyata ada 9 landasan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu apa saja sih landasan-landasan pendidikan itu sendiri? Here we go. Yang pertama ada landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang berdasar kepada kepercayaan. Kita sudah mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang beragama. Maka dari itu, pelaksanaan pendidikan sendiri harus berdasar kepada kepercayaan. Nah, penerapan dari landasan religius ini sendiri yakni dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis sendiri merupakan dasar dari pengembangan kurikulum, baik dari paham pendidik maupun pengambil kebijakan. Landasan filosofis ini sendiri menjadi dasar dalam munculnya praktik-praktik dan juga teori yang ada di dalam pendidikan. Yang ketiga ada landasan historis. Di Indonesia ada pendidikan kolonial, pendidikan pra-kemerdekaan, dan juga pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, masing-masing dari prodi ini mempunyai core yang berbeda-beda. Misal, pendidikan kolonial difokuskan agar peserta didik dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai oleh penjajah. Sedangkan pendidikan pasca kemerdekaan difokuskan agar peserta didik dapat berkontribusi dan juga mempertahankan kemerdekaan. We have to learn from history. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Ketika kita mendengar kata sosiologis, kita pasti tertuju pada hubungan antar masyarakat. Nah, penting halnya aktivitas-aktivitas dalam pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun internasional. Landasan selanjutnya adalah landasan psikologis. Tiap individu mempunyai minat, bakat, dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, pendidikan harus berlandaskan pada psikologis. Karena yang dikembangkan adalah potensi dari siswa-siswa, maka kita harus tahu bagaimana kejiwaan dari masing-masing individu. Landasan yang keenam ada landasan budaya atau culture. Kita sudah mengetahui bahwa budaya merupakan nilai-nilai yang dilestarikan. Ada budaya yang harus dipertahankan dan juga ada budaya yang harus diminimalisir. Mengapa budaya menjadi landasan pendidikan? Itu karena budaya itu dibentuk manusia. Meskipun sudah ada budaya yang lama, tapi memungkinkan untuk membentuk budaya yang baru. Selanjutnya ada landasan yuridis atau landasan hukum, di mana pelaksanaan pendidikan sendiri harus berdasarkan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sana disebutkan bahwa pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Maka dari itu dalam pelaksanaan pendidikan sendiri diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya ada landasan iptek. Nah, kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia sendiri ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah mengembang pesat. Begitupun pendidikan harus menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sendiri. Contohnya hari ini kita belajar di rumah. Jika pendidikan tidak berlandaskan kepada iptek, maka tidak ada yang namanya belajar secara daring.
Iptek sendiri akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir ada landasan ekonomi. Nah, landasan ekonomi ini diketahui bagaimana cara agar memutuskan atau mengeluarkan kebijakan secara efektif dan efisien. Tidak hanya tepat dalam alokasi dana, tapi juga untuk mencapai tujuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.